Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan menunjukkan dalil-dalilnya, di mana dia mencopot ayat Alkitab untuk membuktikan apa yang dia sampaikan. Namun saudara dalam Tuhan, kali ini dia berjumpa dengan lawan debat yang sangat pintar, ya, sangat cerdas, paham sejarah, paham Alkitab, dan menguasai Al-Quran. Nah saudara dalam Tuhan, dalam perdebatan ini Juma semakin menunjukkan dirinya sebagai seorang yang tidak punya ilmu sama sekali. Saudara dalam Tuhan, perdebatan ini sangat seru dan pastinya membuka wawasan kita, memberkati kita. Untuk itu langsung saja kita lihat videonya, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Roh Adam itu dari Tuhan juga, tetapi dia dibentuk oleh tanah. Jadi rohnya Adam dari Tuhan, rohnya Yesus dari Tuhan. Terus yang membedakan dengan Yesus apanya? Yang membedakan antara mereka berdua itu Adam itu dikutuk karena melanggar melanggar perintah Tuhan. Nah, terus yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Adam dan keturunannya itu terjerumus dalam dosa asal. Ya, Adam dikutuk. Yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Oke, saya jawab ya. Yesus kan menggantikan itu, kan menggantikan. Bang John, rohnya sama-sama roh dari Tuhan. Itu kan menggantikan dosa. Rohnya sama-sama dari Tuhan. Terus kemudian sama-sama terkutuk. Bedanya di mana Adam sama ini? Oke, saya jawab ya. Apa bedanya dengan kamu? Bang John, sebentar dulu. Kok jadi lari ke saya? Tadi katanya bahas Adam dan Yesus. Ya, silakan Bang Erben. Oke, berbicara tentang Adam dengan Yesus. Adam manusia pertama, dan semua manusia yang berasal dari benih biologis manusia memiliki hakikat yang sama dengan Adam, yaitu berdosa, terpisah dari Allah, makhluk kepada maut, tunduk kepada iblis, dan mengalami hakikat yang rusak. Itulah semua manusia. Tetapi karena Yesus manusia yang lahir dari wanita perawan, dia adalah firman Allah. Dialah satu-satunya manusia yang bisa mendekatkan manusia dengan Allah, mendamaikan, memberikan manusia kemenangan atas dosa, memberikan manusia hidup kekal sehingga tidak mengalami maut, dan membaharui hidup manusia menjadi manusia baru. Itulah Yesus. Berbicara tentang Yesus mati di kayu salib, di dalam surat Paulus dikatakan, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Ya, artinya begini, Yesus mati untuk menggantikan manusia, atau untuk ada namanya substitusi. Jadi Yesus menggantikan penghukuman yang seharusnya kepada manusia, dia tanggung pada dirinya. Dia rela mati dengan cara orang terkutuk. Walaupun Yesus itu dia dihukum bukan karena dia layak dihukum, karena terbukti di dalam Alkitab, baik Herodes, baik Pontius Pilatus, bahkan semua orang mengatakan, bahkan yang menyalibkan Yesus itu mengatakan Yesus tidak layak untuk hukuman itu. Jadi cara membaca Alkitabnya itu diperbaiki. Itu aja jawabannya. Ya, jadi lucu ya. Yang saya tahu, ketika Anda membawa menurut surat Paulus, ya ini udah benar. Ketika Paulus mendengarkan cerita tentang penyaliban Yesus, yang katanya mati, yang katanya bangkit kembali, dia yakin bahwa inilah kemudian Tuhan yang akan diimani oleh orang non-Yahudi. Makanya dia mengatakan bahwasanya dia diutus kepada non-Yahudi. Makanya Tuhan mati, terkutuk di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, itu tidak diajarkan kepada orang-orang Yahudi yang lebih paham tentang konsep ketuhanan, yang mana konsep ketuhanan ini adalah ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi. Makanya konsep ketuhanan Yesus yang diajarkan oleh Paulus itu tidak berkesesuaian dengan konsep pengajaran para nabi-nabi. Gitu saudara Erben. Jadi tadi itu membahas tentang Adam dan juga Yesus, itu tidak ada keistimewaan Yesus dibandingkan Adam, satu pun tidak ada. Oke ya, saya jawab ya. Konsep keallahan di dalam Yahudi dengan di Kristen itu sama. Samanya di mana? Bahwa di dalam Allah orang Yahudi, mereka percaya Allah itu roh, bukan zat. Allah yang roh hakikatnya itu, dia memiliki firman, maka dia bisa berfirman. Dia memiliki roh, maka dia bisa memberikan hidup. Hal yang sama diyakini oleh orang Kristen. Perbedaannya hanya kepada pewahyuan diri Allah. Kalau di dalam konteks Yahudi, firman, memra atau logos itu teofani, menampakkan diri sewaktu-waktu seperti manusia, seperti malaikat. Tetapi di dalam Kristen, firman itu bukan lagi teofani, tapi firman itu inkarnasi, benar-benar hadir sebagai manusia. Tadi ada pernyataan yang perlu diluruskan, tidak ada perbedaan Adam dengan Yesus.
Yang pertama, Adam itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Sedangkan debu tanah itu adalah ciptaan Allah oleh firman-Nya. Sedangkan Yesus, firman Allah yang menciptakan debu tanah, yang adalah unsur utama Adam itu, itulah yang menjadi manusia yang diciptakan oleh firman. Adam itu jatuh dalam dosa, Yesus tidak berdosa. Adam itu tidak bisa membawa manusia merdeka atas dosa, tetapi Yesus membawa manusia merdeka atas dosa. Adam itu takluk kepada iblis, Yesus tidak tunduk kepada iblis. Adam itu mengalami maut, Yesus tidak mengalami maut, karena dia justru berhadapan dengan kerajaan maut melalui kematiannya, dan dia bangkit naik ke surga. Adam itu tidak bisa menyediakan surga bagi orang yang pengikutnya, tetapi Yesus menyediakan surga bagi orang pengikutnya. Adam itu bukan hakim yang adil di akhir zaman, bukan raja segala raja, bukan penyelamat, tetapi Yesus raja segala raja, hakim yang adil, dia penyelamat. Tentu kalau orang memahami perbandingan data ini, maka dia akan mengerti siapa Yesus dan siapa Adam. Ya, jadi Anda sedang mengatakan itu karena kenapa? Paulus tidak bertemu dengan Adam, dan Paulus melihat pada diri Adam itu tidak ada keistimewaan, dan tidak ada juga orang yang mau pada zaman itu menganut ajaran Tuhan datang menjadi manusia. Berbeda ketika Paulus itu ada, penguasa kala itu adalah penguasa yang memahami konsep Helenisme, politeisme, dan Paulus melihat ini ada peluang, sehingga dia kemudian menjajakan Yesus kepada orang non-Yahudi. Makanya Yesus itu sebagai Tuhan laku di mana? Laku di Romawi, laku di Yunani. Apakah laku kepada Yahudi? Tidak. Sebagai nabi saja Yesus tidak diterima, apalagi sebagai Tuhan. Tapi apakah laku kepada kekaisaran Romawi? Yes, laku, keras. Kenapa? Karena memang konsep mereka sebelum ada Yesus, konsep Romawi Yunani memang sudah mengajarkan ajaran yang seperti itu. Makanya Paulus menganggap, wah, ini adalah peluang besar. Ini peluang besar. Makanya di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul 29 nomor 15, Paulus dan orang-orang Yahudi itu berselisih paham bahwa Paulus mengatakan Yesus itu hidup, yang lain mengatakan Yesus itu sudah mati. Mereka berselisih paham. Nah, ini yang dijadikan oleh Paulus kemudian disampaikan kepada orang jemaat-jemaat yang sudah menganut ajaran politeisme bahwa Tuhan kita itu bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Adam tidak dijajakan seperti Yesus, memang siapa yang mau menjajakan? Dan mau dijajakan kepada siapa? Kalau Yesus, wow, itu sangat tepat sekali dijajakan oleh Paulus kepada orang-orang Roma. Silakan. Kamu banyak framingmu ya. Itu fakta, Erben. Dengarkan. Kamu memprotes Paulus tidak mengenal Adam, tetapi kamu lupa Muhammad juga tidak mengenal Adam. Bahkan Terus, Adam yang di dalam Quran. apakah Muhammad kemudian Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjualnya sebagai Tuhan? Kan tidak. Benar, satu-satu Bang Suma. Hargai pendapat orang, Bang. Saya mau hanya mau aja. Gini, jangan melebar ya, jangan melebar. Diganti ya. Bang Suma diganti. Oke ya. Hanya pendengar, Bang. Oke. Paulus tidak mengenal Adam secara face to face, bahkan Muhammad juga tidak. Bahkan Adam di dalam ajaran Muhammad dengan Adam yang ada di dalam kitab Yahudi, di mana kitab Yahudi dengan Muhammad jaraknya 2000 tahun, itu berbeda. Karena Adam diciptakan Allah langsung menjadi manusia. Sedangkan di dalam teologi Yahudi, Adam itu diciptakan disuruh dulu malaikat untuk ambil tanah ke bumi, bahkan tanah itu dari berbagai jenis. Saya jadi bertanya, dari mana Muhammad tahu itu? Silakan nanti kamu akan berpikir sendiri. Karena penciptaan Adam di dalam Quran dengan penciptaan Adam di dalam Alkitab yang ditulis oleh Musa 2000 tahun sebelum Muhammad, itu berbeda. Baru tadi ada katakan Tuhan jadi manusia. Tidak ada di dalam Alkitab Tuhan jadi manusia. Tetapi yang ada adalah firman Allah menjadi manusia. Manusia yang adalah firman menjadi manusia itu diangkat oleh Allah, dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Kisah Rasul 2:36. Karena Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Yang membuat cuma seorang gurunda tidak cerdas-cerdas, karena bagimu Tuhan bernama Allah. Bagi orang Kristen, Tuhan itu gelar jabatan kepenguasaan kepada Yesus, dan kepenguasaan itu diberikan oleh Bapa. Jadi yang betul itu bukan Yesus jadi Tuhan, atau bukan Tuhan jadi manusia, bukan. Tetapi yang betul adalah firman Allah menjadi manusia. Tadi juga kau katakan bahwa Yesus sebagai Tuhan penguasa tidak berlaku untuk orang Yahudi. Artinya di sini kamu itu tidak mengerti fakta bahwa Paulus, bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus, itu semua orang Yahudi. Bahkan Paulus juga ketika memberitakan Injil ke Asia, ke Eropa, ke daerah-daerah lain-lainnya, dia selalu memberitakan Injil di sinagog. Masalahnya begini, kamu menilai realita kekristenan pada zaman Yesus berdasarkan zaman Yahudi TikTok sekarang. Dan kamu juga lupa bahwa Yahudi yang ada di Ukraina, di Amerika, yang ada di Rusia dan lain sebagainya, itu banyak Kristen.
Yahudi di Israel itu bentar dulu, saya mau banyak orang. Yahudi yang ada di Israel itu baru terbentuk 1948 menjadi negara. Sebelum itu Yahudi nggak ada lagi di sana, sudah disikat oleh orang Islam, bro. Jadi baru kita dikatakan Paulus hidup, yang lain Paulus mengatakan Yesus hidup, yang lain mengatakan mati. Alkitab orang Kristen yang ditulis di abad pertama dengan tegas dan juga berkaitan dengan fakta sejarah mengatakan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mulia naik ke surga. Tetapi kitab-kitab Gnostik yang datang di abad ketiga keempat itu menyangkali kematian Yesus. Dan kitab yang ada di abad ketiga keempat itulah yang sepakat dengan Quran, karena memang Quran diturunkan oleh Allah berkaitan dengan Waraka bin Naufal, seorang yang bekerja menulis kitab Taurat dan kitab Injil dengan ajaran-ajaran yang keliru. Kamu harus tahu siapa Waraka bin Naufal. Itu pamannya Siti Khadijah, istri pertama baginda Muhammad. Waktu itu Muhammad usia 25 tahun, dia menikah, 40 tahun lagi baru dia menjadi nabi. Pertanyaannya, bagaimana Muhammad pernikahannya? Pertanyaannya lagi, mengapa di dalam Quran selalu dikatakan kepada Muhammad, apa yang kamu ingat, ingatlah. Apa yang kusampaikan, ingatlah. Tidak dikatakan, ini firman. Kemarin itu disampaikan oleh Bro Edis. Oke ya, saya belum bertanya, saya masih menjawab. Jadi wajar, yang menjawab itu waktunya lebih panjang. Silakan. Silakan Bang Suma. Ya, jadi gini, Saudara Erben, Anda harus banyak belajar ke saya berarti, ya. Jadi gini, Saudara Erben, berbicara mengenai Tuhanmu yang manusia itu, silakan dengan kesombonganmu, silakan. Silakan dengan konsep gerejamu, silakan dengan konsep kekristenmu, silakan. Anda mau tuhankan Yesus, itu hakmu. Tapi kita sedang berbicara mengenai kebenaran yang hakiki, kebenaran absolut. Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus. Dan mereka mengerti bahasa Ibrani, mereka paham tentang kitab mereka. Sementara kalian, Saudara Erben, kamu bisa apa? Bahasa Ibrani aja tidak bisa. Bagaimana Anda bisa mengetahui konsep-konsep yang ada di dalam tatanan keyakinan orang Yahudi? Sementara agama Anda hanya menyajikan terjemahan dan terjemahan, dan itu Anda telan setiap saat. Tanpa Anda bisa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya apakah seperti itu. Kamu nggak usah ke Islam. Islam itu adalah agama yang independen. Tidak ngambil kitabnya Yahudi, nempel di Al-Quran, kemudian dikatakan itu adalah perjanjian lama, dan perjanjian barunya adalah Al-Quran. Nggak usah ke sana. Ilmu tidak ada untuk sana, ilmu Anda. Membaca kitab saya aja nggak bisa. Cukup kamu ademkan, cukup kamu aturkan, kamu dudukkan, kamu selaraskan antara ajaran orang Yahudi dan ajaranmu. Karena Al-Quran mengatakan ada perselisihan antara Yahudi dan orang Kristen. Mereka berselisih paham. Fakta di lapangan, Anda berselisih paham dengan orang Yahudi. Tentang apapun itu. Tentang Yesus, tentang kitab, tentang Tuhan, semua kalian berselisih paham. Apa nggak malu? Ya? Apa nggak malu? Dengan agama yang kalian katakan, dia sudah menggantikan dengan agama Yesus, Kristen. Tapi ternyata faktanya mereka masih ada sampai hari ini. Mereka tidak mengenal Yesus, tidak tahu itu apa itu Tuhan dalam rupa manusia. Mereka tidak kenal. Lalu dari mana ajaran Kristen ini muncul? Anda ingin mengatakan dari murid-murid yang pertama, siapa nama muridnya dan mana keturunannya? Apa nama agama keturunannya? Agama Anda kan muncul di Eropa sana, di Antioquia. Orang pertama disebut Kristen di Antioquia, merambah terus sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia melalui Belanda dan Portugis. Lalu Anda ingin menjawab, di Al-Quran saya mengenal Isa alaihissalam. Di dalam kitab Anda, Yesus adalah Nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Karena itulah saya katakan, coba Anda mendamaikan dulu deh. Damaikan dulu ajaran Yahudi dengan ajaran Anda. Oke. Silakan. Tunggu, Bang Erben. Tunggu. Bang Erben, saya mau tanya dulu sama Bang Suma. Apa yang menyatakan persamaan itu menurut Bang Suma? Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Sebentar bro, biar saya jawab saja. Sebentar, jangan ditanya. Kita menjawab aja, kita luruskan. Dia live kan ini, jadi gak usah kita fokus, sudah tahu kita perbedaannya. Karena begini, pandangan ini harus kita luruskan dulu. Saya sudah tahu. Jadi gini, biar Erben, kasih saya waktu, kasihan teman Anda bertanya. Jadi gini, Saudara Christian Prince. Ya. Oke, silakan Bang Erben, biar Bang Erben jawab. Ya udah, oke. Silakan. Ada beberapa poin yang saya catat di sini dan saya harus jelaskan semua. Kamu mengatakan Tuhanmu yang manusia. Maaf Bro Juma, bagi saya Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Allah SWT. Karena Tapi tidak manusia kan? Kok larinya ke SWT? Potong dulu, Bang Cuma jangan Kita ajar Tuhan Anda bukan manusia, jangan Anda banding-bandingkan dengan Tuhan saya gitu. Bang Cuma jangan dipotong. Saya jelaskan. Bagi saya, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada yang kamu sembah. Karena sejak zaman Nabi Muhammad, dia menyatakan diri kepada Muhammad melalui Jibril, saya tidak menemukan ada mujizatnya.
Kalaupun ada mujizat yang dilakukan di dalam Quran seperti yang dikatakan Musa, itu terjadi, sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi artinya begini, kalau Yesus menyembuhkan, menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, bahkan menuduhkan badai, menyembuhkan berbagai penyakit, menurut saya itu lebih layak jadi Tuhan. Tetapi saya mau tegaskan, Tuhan itu bahasa Yunani kurios, bahasa Inggris Lord. Saya sudah pernah ajari kamu akan hal itu. Jadi Tuhan Yesus itu artinya penguasa. Memang Tuhan orang Kristen adalah manusia Yesus yang mulia di sorga. Tetapi Allahnya orang Kristen ada Adonai Elohim, yaitu Bapa di surga. Jadi Allah itu beda dengan Tuhan. Itu harus kamu catat, supaya kamu ada kemajuan dalam diskusi. Baru kamu katakan tadi, orang Yahudi itu bahasa Ibrani. Kamu tidak mengerti sejarah, karena selama ini kamu hanya bicara tapi tidak ada data. Septuaginta abad ketiga keempat, itu sudah dituliskan dalam teks Yunani. Sedangkan teks Yahudi, bahasa Ibrani yang ada, itu disalin dari Septuaginta kemudian. Karena teks-teks Yahudi yang ada, itu lebih tua daripada Septuaginta. Jadi kamu di sini artinya tidak mengerti sejarah, hanya adu suara, itu yang saya sangat sayangkan. Septuaginta itu sudah teks Yunani abad ketiga, itu PL, itu semua. Baru kamu katakan Islam agama independen, tidak seperti orang Kristen dikaitkan dengan Yahudi. Kenapa? Memang Islam harus jadi agama yang independen. Kenapa? Karena kalau kitab Quran dipadukan atau dibaca secara bersamaan dengan kitab Taurat, dibaca secara bersamaan dengan kitab Injil, hancur itu Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua kisah para nabi yang ada di Quran bertolak belakang dan bertentangan dengan kisah para nabi yang ada di dalam Alkitab orang Yahudi, di dalam kitab Yahudi dan kitab Kristen. Baru kamu katakan lagi kan, selisih paham dengan Yahudi. Itu orang Kristen kau bilang selisih paham. Tapi kamu lupa orang Islam, ajaran Islam dengan Yahudi itu bertempur, bukan hanya selisih paham. Bahkan orang Muslim sampai hari ini nggak ada yang berani menjilid kitab Quran satu dengan kitab Yahudi. Kalau orang Kristen dijilid satu. Sebentar, jangan dulu. Oke, siapa ini? Dengar dulu, aku mau menjelaskan semua. Oke. Dengarkan ya. Moderator bang. Ya, jangan begitu juga lah moderator. Kau Kristen atau apa? Silakan bang. Ya, nanti bang Erwin. Oke, kau bilang tadi ajaran Kristen muncul di Eropa. Cuma kamu gagal sejarah. Paulus ketika bertobat di dalam Galatia, dia memberitakan Injil pertama kali ke tanah Arab. Itu kamu lupa. Bahkan sebelum Muhammad lahir, di tanah Arab itu sudah banyak Kristen. Bahkan Waraka bin Naufal, salah satu bidat Kristen, Nasoro, suka menulis kitab Taurat dan Injil. Jadi bagaimana kamu mengatakan Kristen dari Eropa? Kamu belajar sejarah dari mana? Aku heran. Jadi Juma bro, kamu seorang gurunda, jangan buat dirimu seperti seorang TK berhadapan dengan Erben. Pahami sejarah secara utuh. Kristen itu berasal dari Yesus Kristus. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang berbakti kepada Kristus. Makanya kata Kristen tidak ada di Quran, yang ada Nasoro. Kenapa? Nasoro itu bidat. Ya, Nasrani itu bukan Kristen, beda. Tadi kau katakan Isa dengan Yesus, saya mau kasih tahu samamu supaya semua orang tahu. Yesus itu sukunya Yehuda karena mamanya Maria suku Yehuda, tapi Isa itu suku Lewi karena mamanya Maryam, saudara Harun, binti siapa itu? Baru Isa di dalam Quran itu lahir di pohon kurma. Yesus itu lahir di Bethlehem, di kandang di palungan, di kandang domba. Isa di dalam Quran ajarannya sembah Allah, aku bukan Tuhan, itu toh. Selama 33 tahun dia di dunia ini. Sejak kecil dia menerima kitab. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, ajaran etika dan moralnya itu lengkap. Mujizat yang dibuat Isa di dalam Quran ada dituliskan, tapi tidak dijelaskan apa latar belakangnya, apa maknanya, apa tujuannya. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, mujizatnya dijelaskan dan maknanya, tujuannya jelas. Isa di dalam Quran itu tidak mati, tidak bangkit, tapi dia naik ke langit. Yesus di dalam Alkitab mati, bangkit, dimuliakan, naik ke surga. Isa di dalam Quran naik ke langit itu ngapain? Sampai sekarang nggak tahu kita ngapain. Tetapi Yesus dalam Alkitab jelas menyediakan tempat bagi orang percaya. Baru dikatakan lagi, Isa di hari zaman di kalian datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Sedangkan Yesus dalam Alkitab di hari zaman datang sebagai raja segala raja, hakim yang adil. Jadi Isa bukan Yesus. Isa itu dengan Yesus itu dua tokoh yang berbeda. Jadi memang betul yang Juma bilang, Islam itu memang harus agama independen. Karena kalau Islam agamanya itu dikaitkan dengan kitab Yahudi dan Kristen, hancur itu Quran. Nggak bisa dipahami, babak belur. Oke, harap mengerti. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah dengarkan
apa yang disampaikan oleh seorang Juma dan juga seorang debaters Kristen di video tadi. Mereka membahas tentang Yesus dan Adam, ya. Juma mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Adam, yaitu ciptaan, tapi debaters ini menjawab bahwa Yesus tidak sama dengan Adam. Kalau Adam adalah ciptaan, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri yang mencipta langit dan bumi dan datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasihnya yang besar bagi orang percaya kepadanya. Dan saudaraku dalam Tuhan, di video tadi kita boleh simak semua argumen, semua apa yang disampaikan oleh Juma dijawab tuntas oleh debaters ini dengan jawaban-jawaban yang alkitabiah yang sangat memberkati pastinya. Dan sebenarnya dari apa yang dia sampaikan sudah terbukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Juma betul-betul mau belajar Alkitab dari percakapan mereka dengan debaters tadi, maka sebenarnya dia boleh paham kalau Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga dengan adanya debat lintas agama seperti ini, ya, Ustadz Juma semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan ketika mereka sering membicarakan Alkitab Yesus dan sejarah Kristen. Ya, itu harapan kita. Semoga di kemudian hari Juma sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan itu ditulis dalam Alkitab dan sudah banyak bukti tentang itu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melihat juga atau mendengarkan argumen-argumen daripada Nandar ketika dia berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, sebenarnya boleh kita pahami bahwa Nandar ini tidak punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab, termasuk tentang kitabnya sendiri, saudaraku dalam Tuhan. Banyak hal yang dia tidak pahami, dia hanya mengeluarkan asumsi-asumsi yang tidak punya dasar, tidak punya dalil sebenarnya. Ya, terutama kalau dia mengutip-ngutip ayat Alkitab tetapi penafsirannya tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Dan di sini kita boleh mengerti bahwa sebenarnya, ya, Juma ini hanya sekedar mengutip ayat Alkitab tanpa mengetahui makna atau tujuan ayat yang dia kutip. Dia mengutip ayat Alkitab untuk mendukung argumen-argumennya, walaupun penafsirannya selalu salah, saudaraku dalam Tuhan, dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Ya, kenapa demikian? Karena memang Juma ini tidak punya ilmu tentang Alkitab. Dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Dia hanya memberanikan diri bicara Alkitab dengan modal, ya, mencopot-copot ayat Alkitab, ya, mencomot ayat Alkitab, lalu dia mengutip beberapa ayat yang dia suka, yang menurutnya mendukung argumennya, tanpa penafsiran yang baik, tanpa penafsiran yang sesuai. Dan saudara dalam Tuhan, kita boleh melihat setiap kali Juma membahas Alkitab, ya, selalu saja ngawur dan selalu tidak tepat sasaran. Nah, saudaraku dalam Tuhan, makanya saya selalu sampaikan bahwa lebih baik Juma ini, ya, berdiam diri, kalau tidak ya, atau jangan membahas Kristen. Ya, lebih baik dia fokus dengan agamanya dia, gitu loh. Ya. Dan sebenarnya tentang ilmu pengetahuan, Juma ini belum layak jadi seorang pembicara, apalagi jadi seorang apologet. Dia layaknya masih dalam status belajar. Dia butuh belajar, bukan mengajar, ya. Karena kita boleh melihatlah argumen-argumennya itu, narasi-narasi yang dia bangun itu, apalagi narasi yang dia bangun tentang Alkitab, tentang Yesus, selalu saja tidak sesuai dan salah total. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga di kemudian hari Juma lebih lagi memperdalam Alkitab. Dan saran dari saya, kalau Juma mau membahas Alkitab, ya, supaya tidak ngawur, supaya tidak salah, ya, lebih baik Juma belajar dasar Alkitab. Setidaknya belajar di sekolah tinggi teologi Alkitab, gitu loh. Sehingga pemahaman Juma tentang Alkitab, ya, boleh benar, boleh lurus, dan setiap kali Juma menyampaikan Alkitab, ya, tidak salah melulu. Ya, kalau kemudian Juma berbicara Alkitab tetapi tidak mengerti Alkitab, tidak punya pengetahuan dasar tentang Alkitab, maka wajarlah kalau pembahasannya selalu salah, saudaraku dalam Tuhan. Sekali lagi, ya, Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan dengan bukti-bukti yang ada, dengan dalil-dalil yang ada.
itu sangat jelas dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan saudara, di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Saya tidak tahu apa yang sedang diperhadapkan dengan saudara. Pastinya saya dan saudara punya persoalan, punya situasi yang berbeda, dan punya beban masing-masing gitu loh ya. Dan juga kita pastinya ya punya sukacita tersendiri ketika kita menjalani hari-hari ini. Tapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap semangat menjalaninya, terutama semangat memuji memuliakan Tuhan dan juga taat akan firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita yang bersandar kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, dan yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya, maka saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.